Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, bertemu lagi ya dengan Ibu Mi pada pembelajaran BK pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Siapa nih yang hari ini tidak masuk? Nizam, Bu. Oh, Nizam. Kenapa Nizam? Sakit. Oh, Nizam sakit. Oke, semoga Nizam cepat sembuh ya. Amin. Lebih menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pembelajaran sebelumnya kita udah mempelajari tentang mind map, benar ya? Nah, kemudian kalian sudah menerima hasil nilai rapot ya. Gimana nilainya? Alhamdulillah. Ada yang menurun nggak? Oke, nah makanya hari ini kita belajar tema tentang bagaimana meningkatkan prestasi belajar agar nilai kita yang mungkin semester ini turun, nanti semester berikutnya lebih meningkat. Tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi cara belajar untuk meningkatkan prestasi belajar. Kemudian yang kedua, kita setelah mempelajari ini harapkan menyadari bahwa apa aja sih hambatan yang ada di dalam diri kita dalam meraih prestasi belajar. Dan yang ketiga, kita akan melakukan upaya meningkatkan prestasi belajar dengan alternatif solusi yang nantinya akan kita diskusikan. Kita membuat kesepakatan kelas. Siapa nih yang punya ide? Tidak berisik dan jangan berkata kasar. Oke, tidak berisik ya. Jadi nanti kita semuanya fokus agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke, ada lagi? Ya, oke. Saling menghargai. Saling menghargai. Ya, jadi nanti kalau misalnya temannya nih memberikan tanggapan atau memberikan suatu masukan, kita harus saling menghargai teman. Oke, ada lagi? Ya, oke. Bertanya kalau tidak mengerti. Oke, ya. Suka belajar BK, siang jadi menangan, malam jadi impian. Belajar BK selalu di hati. BK Cerdas, kreatif, dan inovatif. ya, boleh tepuk tangan. Terima kasih Aldo. Nah, kita kan ingin belajar tentang bagaimana cara kita meningkatkan prestasi belajar. Bumi pengen tanya nih, bagaimana sih kalian cara belajarnya di rumah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Isabel apa? Belajar sambil dengerin lagu. Oke, berarti Isabel kalau belajar itu sambil dengerin lagu. Oke, ada lagi? Bu. Ya. Belajar kalau disuruh orang tua, Bu. Oke, kalau disuruh orang tua baru deh mau belajar ya. Saya kalau di rumah malas, Bu, belajar tidak ada semangat. Oke, Prenita malas ya di rumah. Nah, ketika gaya belajar kalian seperti itu, apakah bisa meningkatkan prestasi belajar? Tidak. Oke ya, apa sih yang menghalangi kalian dalam belajar? Faktor apa nih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Jo. Saya membantu orang tua jualan di rumah, Bu. Oke, berarti Jo sibuk ya, makanya dia belajarnya terkendala. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke. Saya kecanduan main HP terus, Bu. Jadi kalau mau belajar tidak bisa fokus. Oke, kecanduan HP. Ada yang sama kecanduan HP? Oh, tayangkan sebuah video. Nanti silakan disimak dan kalian silakan identifikasi terkait videonya, ya. Habis Kita mau pelajaran ada kita bosannya di kelas. Iya sama aku juga udah kelas bola. Bisa. Nggak seperti yang belajarnya. Enggak, aku tetap diomelin aku mau belajar. Oke. Asli. Terus bawa ke tujuan pelajaran ya. Kita bawa ke tujuan pelajaran ya. Iya. Udah kamu di aja nggak apa-apa kamu semoga ya.
Sama aku juga bosan. Udah biasa aja. Nah, ayo jangan dengerin. Ayo maaf ya. Ini sama. Biasa dari kemarin bolos dari mata pelajaran, jadi nggak ngerti deh. Belum banget gini, selesainya ujiannya, kalau pulang lagi pusing banget. Tadi aku pusing banget tahu pas mau belajar gimana ya aku dibantu nanti. Kalian tadi kenapa? Ada pusing banget kan nggak ngerti mata pelajarannya. Bukan, belajar dulu. Jadi kan mata pelajarannya, bosku merugikan. Makanya itu kalian bisa banget nih. Udah belajar dulu ya. Ya. Apa nih yang bisa kalian ambil dari video tadi? Saya, Bu. Ya, oke, Aldo apa? Sangat tidak baik meninggalkan pembelajaran di kelas karena akan mengakibatkan ketidakpahaman akan materi yang diberikan oleh guru. Oke. Saya Bu, Ya, oke, apa? ketika rasa bosan timbul saat belajar di kelas, alangkah baiknya kita tetap berada di kelas dan tidak meninggalkan pelajaran. Oke, bagus ya. Ya. Meninggalkan materi pelajaran saat guru menjelaskan akan membuat kita kesusahan saat mengerjakan soal ujian karena kita tidak paham pembelajaran tersebut. Oke ya. Nah, ketika kalian belajarnya malas-malasan, kira-kira kalian bisa dapat nilai yang bagus nggak? Enggak, Bu. Nggak akan sama dengan orang yang benar-benar belajar dan orang yang hanya sekedar belajar mau ujian nih besok baru malamnya belajar, itu nilainya tidak akan sama. Ya kan minggu lalu nih Bumi udah ingatkan untuk membentuk kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bumi akan bagikan lembar LKPD. Ya, nanti silakan didiskusikan bareng-bareng LKPD-nya. Kemudian Bumi kalian silakan membuat sosiodrama. Sosiodrama terkait prestasi belajar ya. Terkait prestasi belajar. Silakan Bumi kasih waktu untuk beberapa menit untuk menyelesaikan LKPD dan menyiapkan naskah sosiodrama. Ya, oke ya. Ayo diisi. Diisi ya. Iya, Bu. Nanti di akhir ini tentukan satu perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kalian di LKPD. Iya, Bu. Ayo silakan disiapkan sosiodramanya sambil mengisi LKPD. Ya, diisi ya, ini ya. Ya. Saling memberikan masukan, ya. Ya, gimana, susah nggak? Ya, diskusi, makanya kalian diskusi. Ini gimana nih jawabnya seperti itu ya. Ya, kayak diskusi ya. Ya, kelompok 1 boleh maju ke depan untuk menampilkan sosiodramanya hasil dari diskusi terkait prestasi belajar semuanya. Adegan dimulai. Aldo terlihat murung duduk di kursi ruang BK. Pak Guru mendekat dengan senyum hangat. Aldo, ada yang ingin kamu ceritakan? Kamu terlihat murung. Pak, saya lagi bingung banget, Pak. Nilai saya terus turun. Saya nggak tahu kenapa. Sudah, dan khawatir dulu. Ceritakan saja apa yang kamu rasakan. Saya merasa bodoh, Pak. Teman-teman yang dulu saya ajari sekarang jauh di atas saya. Saya takut mengecewakan orang tua saya. Setiap orang punya kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang penting, lihatlah kamu mau berusaha. Tapi saya sudah berusaha, Pak. Saya belajar sampai larut malam, tapi hasilnya tetap saja buruk. Aldo, coba kamu tulis semua yang membuatmu merasa terbebani saat belajar.
Jadi kamu merasa tertekan karena tuntutan orang tua, perbandingan dengan teman, dan kesulitan memahami materi pelajaran. Ya, Pak. Aldo, belajar itu bukan hanya tentang nilai, belajar juga tentang proses menemukan diri sendiri dan mengembangkan potensi. Pak, boleh saya ikut bicara? Tentu saja Nita, silakan. Aldo, aku tahu kamu lagi susah, tapi ingat, kita semua pernah mengalami kesulitan. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Terima kasih Nita. Aldo, kamu perlu membuat jadwal belajar yang teratur dan mencari tahu gaya belajarmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan guru atau teman jika ada materi yang belum kamu pahami. Iya, benar kata Pak Guru. Ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, kami semua ada untukmu. Terima kasih ya semuanya sudah mensupport aku. Drama ini menyoroti pentingnya dukungan dan motivasi dalam menghadapi kesulitan belajar. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda dan penting untuk menemukan cara belajar yang paling efektif bagi diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2, kelompok 1. Oke, gimana nih? Kelompok 2 silakan memberi tanggapan terkait sosiodrama kelompok 1. Tanggapan dari saya, sosiodramanya sangat bagus, mengajarkan kita bahwa banyak orang di sekitar kita yang peduli sama kita. Jadi lebih baik kita mencintai diri, dimulai dengan tidak menyerah dan terus berdoa dan berusaha. Bisa diterima ya kelompok 1. Bisa, Bu. Terima kasih kelompok 1. Ya, oke, kelompok 2 siap? Oke, ayo maju kelompok 2. Kelompok 3 silakan dipersiapkan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 Ingin memberikan sebuah drama. Salum adalah peserta didik yang sangat rajin dalam belajar. Dalam keseharian Salum tanpa disuruh sudah sadar akan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Belajar menurutnya adalah sebuah kebutuhan. Besok dia akan menghadapi ujian akhir semester. Malam hari dia belajar dengan tekun. Keesokan harinya, Markel pergi ke sekolah dengan semangat karena hari ini ada ujian. Adik Tia, ayo kita masuk ke kelas. Sebentar lagi ujian akan dimulai. Ayo. Ujian dimulai. Pak Guru membagikan kertas ulangan untuk dikerjakan. Terima kasih, Pak. Kerjakan ujian dengan baik ya, agar nilainya bagus. Baik, Pak. Anak-anak, ujiannya sudah selesai ya. Semoga kalian mendapat nilai yang terbaik ya. Ya, Pak. Amin. Terima kasih. Susah Pak ujiannya, aduh mana ngasal jawabnya. Gimana, Adik Tia? Apa kamu ada kendala dalam mengerjakan ujian tadi? Susah Pak. Susah Pak, pasrah aja saya juga. Nggak belajar tadi saya nggak ngerti. Salum, gimana menurut kamu ujiannya? Alhamdulillah, Pak. Apa yang saya pelajari tadi malam semua ada di dalam ujian. Oke, bagus. Salum, Bapak ke kantor dulu ya. Adiknya belajar lagi ya. Iya Pak. Mereka akhirnya merencanakan belajar bersama untuk menghadapi ujian. Oke.
Ya, kelompok 3 ya, silakan ditanggapi drama dari kelompok 2. Sosiodrama sangat bagus, menceritakan tentang anak yang malas dan rajin belajar. Dengan sosiodrama tadi, saya memahami bahwa untuk mendapatkan nilai yang terbaik harus banyak belajar serta tidak bermalas-malasan. Ya, oke ya, berarti adik harus rajin belajar ya biar bisa kayak Salum mendapatkan nilai yang bagus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, yuk lanjut. Kelompok 3 udah siap? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3. Ruang kelas di siang hari. Raisa terlihat sedang mengerjakan tugas dengan wajah bingung. Azril duduk di sampingnya terlihat santai sambil membaca buku. Raisa, kenapa kamu terlihat pusing gitu? Lagi ngerjain soal yang mana nih? Ini nih, soalnya susah banget. Aku nggak ngerti sama sekali. Ah, biasa aja kali. Kamu mah kurang belajar. Kalau aku sih setiap hari pasti belajar. Makanya nilaiku selalu bagus. Ada apa ini anak-anak? Kenapa pada diam? Bu, saya kesulitan banget sama soal ini. Saya sudah berusaha, tapi tetap tidak mengerti. Jangan putus asa. Setiap orang punya kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang penting adalah kamu mau berusaha. Iya Bu, saya juga selalu mengingatkan bahwa Raisa itu kurang belajar. Raisya, belajar itu bukan hanya tentang menghafal, tapi juga tentang memahami. Raisya, kamu coba jelaskan dulu apa yang sudah kamu pahami dari materi ini. Oke, bagus. Jadi kamu sudah mulai paham ya. Sekarang coba kita lihat lagi soal ini bersama-sama. Ibu guru Isabel membantu Raisa memahami soal tersebut dengan cara yang lebih sederhana. Wah, Bu, jadi gampang kalau dijelaskan seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Raisya, ingat ya, jangan pernah menyerah. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Beberapa waktu kemudian, Raisa terlihat lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Raisa, kok kamu jadi semangat gitu? Aku jadi tahu kalau belajar itu nggak sulit yang aku pikirin. Yang penting adalah kita mau berusaha dan nggak takut buat bertanya kalau ada soal yang tidak dimengerti. Aku juga baru sadar nih, selama ini aku terlalu fokus pada nilai, sampai lupa kalau belajar itu harus dipahami dengan benar. Bagus sekali anak-anak. Semoga kalian bisa terus belajar dengan semangat dan meraih prestasi yang terbaik. Pesan moral dari naskah ini adalah pentingnya usaha, semangat belajar, dan saling membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo kelompok 1, gimana nih tanggapan terkait sosiodrama dari kelompok 3? Sosiodrama sangat bagus, menceritakan bahwa kita harus berusaha dengan sangat giat agar kita bisa memahami pembelajaran dengan baik. Kita tidak boleh menyerah ketika tidak memahami pelajaran. Kita harus bertanya jika ada pelajaran yang tidak dipahami. Oke, jadi wajib bertanya ya kalau kalian tidak memahami pelajaran. Oke, boleh duduk, tepuk tangan buat kelompok 3. KPD kelompok 1, ayo. Hasil diskusinya apa? Ayo boleh depan. Maju aja nggak apa. Meningkatkan prestasi belajar. Contoh kasus, Putra adalah peserta didik kasus 7. Apa yang kamu ketahui mengenai prestasi belajar? Prestasi belajar peserta didik adalah hasil yang dicapai atau diperoleh oleh peserta didik yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkat pengalaman dan latihan yang telah dilalui oleh individu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, jadi belajar adalah proses dari hasil yang kalian jalani dari hari ini, dari sekarang. Oke, kelompok 2, silakan.
hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri internal maupun dari luar eksternal. Faktor internal ada 1. Kognitif, inteligensi, kemampuan belajar, gaya belajar. B. Afektif, minat, motivasi, sikap, bakat. C. Psikomotor, kesehatan fisik, dan kondisi psikologis. Faktor eksternal. A. Lingkungan keluarga seperti kondisi ekonomi, cara orang tua mendidik, dan suasana rumah. B. Lingkungan sekolah seperti kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas sekolah, hubungan guru dan siswa. C. Lingkungan masyarakat, teman sebaya, dan budaya. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi cara belajar kalian. Oke, kelompok 3. Boleh? Ya, hasil diskusinya. Strategi belajar yang baik dalam mengembangkan prestasi belajar. 1. Buat jadwal belajar dengan teratur. 2. Menggunakan belajar metode. 3. Ciri tempat belajar yang nyaman. 4. Posisi yang baik. Duduk dengan tegak dan gunakan meja serta kursi yang nyaman. 5. Istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri belajar terlalu lama. 6. Konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Asupan nutrisi yang baik mengandung kinerja otak. 7. Minum air putih. Jaga tubuh tetap terhidrasi. 8. Cari kelompok belajar. Belajar bersama teman dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3 hasil diskusinya. Oke, sekarang Bumi pengen nanya nih. Setelah kita mempelajari beberapa hal, siapa nih yang bisa mengkonsepkan gaya atau cara belajar yang baik untuk kita terapkan? Saya, Bu. Jo. Suasana yang menyenangkan dapat menambah konsentrasi belajar. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Belajar itu sebaiknya atas kesadaran diri, tidak ada paksaan dari orang lain. Oke ya, jadi kalian belajar harus sadar nih bahwa belajar itu buat diri kita sendiri. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Biasanya kita lebih fokus dalam belajar ketika suasana hati sedang tenang dan tenang. Oke. Saya, Bu. Ya. Cara belajar sistem buat semalam tidak efektif jika diterapkan sebagai seorang pelajar. Langkah atau tindak lanjut apa nih yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, oke. Hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi ini, saya akan berusaha mengubah pola keseharian saya dan membuat jadwal pelajaran setiap harinya. Oke, ya bagus. Oke, ada lagi? Ya, ayo tindak lanjut apa nih? Oke, ayo adik. Hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi ini, saya akan mengurangi bermain HP dan lebih banyak menggunakan waktu untuk belajar. Oke, ya selanjutnya untuk tugas mandirinya, bawa handphone semuanya. Ya, oke, kita akan mengerjakan kuisis ya. Nanti Bumi akan menilai nih siapa yang nilainya bisa 100, berarti dia sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Itu linknya ya. Ayo silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan yuk. Bisa ya, mudah ya soalnya ya. Ya, oke. Sudah ada yang selesai? Ada yang dapat nilainya 100? Ya, ayo yang lain cepat diselesaikan ya. Ya, oke, yang 100. Bagus, berarti kalian sudah memahami. Yang ini belum, ayo selesaikan. Oke, Jo, betul berapa Jo? Betul 4, oke lumayan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Yuk.
Ibu, kita kan sudah memahami tentang prestasi belajar dan faktor, serta hal apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar kita tetap mempertahankan prestasi belajar ketika kondisi lagi tidak semangat belajar? Terima kasih. Oke, bagaimana sih? Ya, tentunya rasa malas itu pasti ada ya. Ketika kalian rasa malasnya timbul, istirahatlah sejenak, stop sejenak, tenangkan pikiran kalian. Setelah kalian udah fresh, baru kalian mulai belajar lagi. Yang penting adalah kalian jangan berhenti belajar. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, oke, Isabel. Sebagai seorang pelajar harusnya menyadari apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu tidak mengabaikan kewajiban dalam belajar, karena belajar adalah suatu kebutuhan. Jadi, jika kita merasa belajar merupakan suatu kebutuhan, maka kita akan mudah tergerak untuk terus belajar. Oke. Apa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yuk. Apa ini ya? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah saya lebih memahami bagaimana saya menerapkan gaya belajar yang baik dan tepat untuk saya, sehingga saya dapat meningkatkan prestasi belajar saya. Oke, Davino. Suasana lingkungan yang mendukung akan mempermudah kita dalam menyerap ilmu pengetahuan. Kita harus memilih cara belajar yang tepat untuk pembiasaan yang baik. Kebiasaan belajar yang tepat hanya diri kita sendiri yang bisa mengetahuinya. Jika kita sudah menemukan cara belajar yang tepat, maka akan dengan mudah dalam meningkatkan prestasi dalam belajar. Ya, oke, jadi kalian harus menemukan cara yang tepat biar kalian semangat dan bisa berprestasi dalam belajar. Oke, semuanya sudah paham ya, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Kalian sudah bisa paham bagaimana sih belajar yang baik, benar ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Bumi akan membagikan lembar evaluasi hasil dan lembar evaluasi proses. Silakan diisi ya. Silakan diisi secepatnya. Nama kelasnya jangan lupa, kemudian kalian tinggal checklist ya. Ayo cepet. Ya. Ayo diisi. Udah kan ya lebih ya? Iya diisi. Ini diisi. Namanya siapa? Ya. Oke, udah ayo dikumpulkan lembar evaluasi hasil dan proses serta LKPD-nya tadi yang telah kalian kerjakan. Udah ayo, perwakilan kelompok silakan dikumpulkan ya. Ayo, cepet. Udah. Ya, silakan dikumpulkan ya. Ya, ayo dikumpulkan. Per kelompok dikumpulkan ke depan. Ayo, Azril kumpulin. Sama LKPD yang tadi ya ini. Dikumpulkan juga ya. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Oke. Ayo, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Ya, hasil diskusi kalian. Ayo, kumpulin. Ayo, kumpulin ke depan. Kelompok 3 udah. Oke, kelompok 2 sama kelompok 1 mana nih? Ayo, dikumpulkan ke depan. LKPD dan lembar evaluasinya. Oke, sudah ya, semuanya sudah dikumpulkan LKPD dan lembar evaluasi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, minggu depan kita belajar lagi dengan tema yang berbeda ya. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, boleh ketua kelas sebelum menutup pembelajaran dipimpin berdoa dulu. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bumi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Boleh istirahat ya. Iya, Bu.